Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saryana, NIM 18472400034 dari kelas 28B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, dan peranan kurikulum. Yang pertama, yaitu pengertian kurikulum. Nah, istilah kurikulum yang pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga yang berasal dari kata kurir atau pelari dan kurere atau tempat berpacu. Pada saat itu, kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari garis start sampai garis finish untuk memperoleh penghargaan. Kemudian, pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan yang menjadi sejumlah mata pelajaran atau subjek yang harus ditempuh oleh siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh sebuah ijazah. Selanjutnya yang kedua yaitu fungsi kurikulum. Yang pertama, fungsi penyelesaian. Fungsi penyelesaian ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidik yang harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang kedua yaitu fungsi integrasi. Fungsi integrasi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan yang harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi, mengandung arti bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan yang harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Selanjutnya fungsi keempat yaitu fungsi persiapan, mengandung arti bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan yang harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Kelima yaitu fungsi pemilihan, mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan yang harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi diagnostik. Diagnostik mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan yang harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Selanjutnya yang ketiga yaitu peranan kurikulum. Yang pertama, peranan konservatif, menekankan bahwa kurikulum itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan atau mewariskan nilai-nilai budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Yang kedua yaitu peranan kreatif, mengandung arti bahwa pengetahuan dan teknologi serta aspek-aspek lainnya senantiasa terjadi setiap saat. Peranan kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Yang ketiga yaitu peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.